mitos atau fakta ya. Kalau ini sebenarnya jawabannya agak luas, tapi oke, kalau secara umum saya bisa bilang. Sebelum lanjut mengetahui informasi ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru dari InaHealth. Halo, gimana nih kabarnya? Pasti sehat dan tetap semangat dong ya. Jumpa lagi bersama saya Sonia Princess dalam acara Mitos versus Fakta, memberi kebenaran yang nyata. Nah, di antara kita pasti pernah kan merasakan sakit kepala, apalagi sakit kepala yang berputar sehingga kita merasakan ingin muntah. Nah, yang kayak gitu jangan disepelein ya pemirsa. Bisa jadi itu adalah merupakan tanda-tanda gejala vertigo. Kira-kira apa sih vertigo itu? Apakah Anda sudah tahu? Vertigo itu setahu saya kok kayak sakit yang pakai sakit kepala yang muter-muter gitu loh Mbak, kayaknya vertigo itu ya, kayak gitu itu ya. Kalau menurut saya vertigo itu tidak jauh dengan sakit kepala ya, katanya sih muter-muter. Vertigo itu yang saya tahu itu berhubungan dengan sakit di bagian kepala, yang saya tahunya itu. Sepertinya vertigo itu bisa merupakan penyakit, bisa juga gejala dari penyakit lain, Mbak. Kemungkinan, tapi saya kok cenderung penyakit ya Mbak, vertigo itu ya Mbak ya. Kayaknya seperti itu kayaknya. Menurut saya sih vertigo kayaknya gejala dari sendiri mungkin ya. Mungkin akibat dari stres, bisa juga kalau nggak mungkin dari makanan. Jadi akibatnya pusing kan ya. Bisa juga, tapi dari turunan juga mungkin ya. Saya rasa penyakit sendiri. Hayo, kira-kira vertigo itu merupakan gejala atau penyakit ya? Gimana kalau langsung aja kita tanya sama dokter ahlinya? Tetap di Mitos versus Fakta, memberi kebenaran yang nyata. Kalau ini sebenarnya jawabannya agak luas, tapi oke, kalau secara umum saya bisa bilang sebenarnya itu fakta. Nah, prinsipnya gini, ada beberapa jenis penyakit yang memang vertigo itu adalah hanya salah satu gejalanya. Misalnya yang kita sebut ada penyakit yang namanya Meniere disease, itu vertigo adalah salah satu dari 3 gejala yang timbul dari penyakit tersebut. Dan itu penyebabnya memang awalnya dari rumah siputnya, bukan dari organ keseimbangannya. Tapi organ keseimbangannya akhirnya ikut kena dampaknya dari permasalahan tersebut. Tapi ada juga penyakit yang memang yang kena itu memang hanya organ keseimbangannya saja. Artinya kalau dari itu berarti vertigo jadi penyakit yang berdiri sendiri. Dia jadi bukan gejala lagi di situ. Nah ini makanya saya bisa bilang oke ini fakta. Tapi ada beberapa yang memang beberapa jenis penyakit yang sebenarnya dia memang berdiri sendiri. Dia bukan bagian dari itu. Dia memang dialah penyakitnya. Sebenarnya kalau pembagian untuk vertigo sendiri itu ada yang dia datang memang dari organ keseimbangannya, jadi dari telinga atau dari saraf, jadi dari otaknya. Yang kita sebut dengan ada yang vertigo perifer, vertigo tepi, itu yang dari telinga, dari organnya langsung, atau dari prosesornya, jadi dari yang mengolah datanya, itu yang dari otak yang sentral. Prinsipnya gini, jadi karena organ keseimbangan itu bersamaan, jadi dia satu bangunan dengan organ yang namanya koklea ya, rumah siput. Nah, mereka memiliki sharing mechanism, jadi mekanismenya itu sharing. Mereka sama-sama bergerak dengan mekanisme cairan yang bergerak. Nah, jadi di saat ada gangguan di salah satu sisinya, ada kemungkinan dia memang mengganggu organ sebelahnya. Ada penyakit tertentu yang dia terus terjadi percampuran antara cairan yang berbeda di dalam organ rumah siput. Nah, ini akan mengganggu keseimbangan plus pendengarannya. Finger to nose test. Jadi si pasien ini nanti diminta untuk menyentuh jarinya di hidung, kemudian pemeriksa ada di hadapannya. Si pemeriksa tersebut mengarahkan jarinya ke satu titik, dia disuruh menemukan. Dia kembali lagi, suruh menemukan lagi. Nah, nanti itu akan kelihatan apakah itu memang benar dari otaknya atau dari organ tepinya. Gimana, sudah dapat jawabannya? Atau malah ada yang udah nyobain cara dari dokter ahli tadi? Terus saksikan Mitos versus Fakta, memberi kebenaran yang nyata. Hanya di InaHealth Trusted Health Channel.